Berarti lu sering dong ngerasa dibully sama? Iya dulu sering banget. Sama siapa? Sama teman-teman lu? Teman gua. Di Jayapura justru. Numpang di Jayapura. Numpang lahir doang. Numpang lahir doang. Pace dong. Gua kan pakai HP yang 200.000. Terus teman-teman gua pada bilang iya yang 200.000. Terus gua dulu di dunia percintaan gua nggak bener-bener nggak sehoki teman-teman gua. Iya. Lu Gua pelakor ya? aja. Kalau pelakor itu ngerebut ya. Kalau saya Hello Kitty aja. Oh, Hello Kitty. Iya benar. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Aldi Awaludin. Sebenarnya sih nggak niat konten, cuman berhubung stok konten udah mulai habis ya. Di belakang gua ada, sebenarnya samping ada, bisa begini nih. Nah, ada adik gue nih. Halo guys. Ada juga Madam di belakang. Halo Madam. Madam belum make up pakai kacamata. Udah ya, Madam kan on fire. Ini nggak on fire karena didadak ya. Dan podcast ini disponsori oleh kopi. Berharap teh ya ada yang semua jadi sponsor. Nah mungkin ini nanti jadi konten baru gua ke depan, ngobrol bareng sepupu namanya ya. Kebetulan memang sepupu gua banyak yang ciwi-ciwinya juga ada. Sepupu maco juga ada ya Pak ya. Ada dong. Ini nggak bisa di wait ya? Apanya? Bisa. Masih iPhone 12 ya. Kalau iPhone 13 bisa di wait kan sih Bang? Bisa kalau depan. Kalau depan bisa? Nggak bisa lah kamera depan. Oh iya, itu sama lah HP gua juga bisa di wet. Enak aja lo. Iya kalau kamera depan juga bisa. Ya, di konten sepupu sebenarnya kita kenal, bukan kenal ya, dari dulu gua lebih condong Lu kenal sama gua udah gede. Waktu kecil mah nggak kenal kita. Nyai Ronggeng. Ada kan kemarin gua tag fotonya ya. Kecil. Aduh. Jadi mungkin kita tuh atau gua juga lebih dekat ke sepupu cewek sih sebenarnya Pak dari dulu itu ya. Gitu. Papa nggak kebawa gimana? Udah Ya? apa-apa sih. Karena lu rumpi. Karena gue seneng loh ngobrol, lebih suka ngobrol sama sepupu apa sekarang namanya apa Bel? Namanya Bel? Sepupu Lenje. Dan kadang-kadang gue suka ngepoin. Ya hewan istri lu. Sampai mau ikutan grupnya kali ya. Karena seru banget sih. Iya. Buku cewek. Bahas apa aja. Nah, grup itu ya Bel ya. Ya. Sekarang juga Terbentuknya itu sepupu Lenje itu karena waktu itu nikahan gua Oke. gua bikin grup. Tadinya Kalau mungkin ada apa-apa ya kita komprominya di situ. Tapi ada pun juga yang mungkin ganti nomor keluar gitu kan. Oh itu. Ya ganti nomor keluar ada yang nggak minta dimasukin lagi ya apa masalah sih. Itu yang kelihatan es krimnya doang ngomong. Iya, es krim bisa ngomong loh. Saya enggak lebih damping. Iya. Cuman gue mau nanya nih, bagi lu tuh dulu kan lu sempet juga punya teman kan keluar, Madam ya, suka keluar juga, ya. Tapi ujung-ujungnya lu balik-balik juga ke sepupu-sepupu juga, gitu kan? Ya. Kenapa itu? Ya karena bagi gua kalau omongan yang pribadi, bener-bener yang pribadi, kadang kan kita juga kayak harus ada tempat untuk mencurahkan isi hati yang sampai ke akar-akarnya gitu kan. Kalau orang lain kan sedekat-dekatnya orang lain, Pepo tuh selalu bilang nggak bakal bisa pengertian sepupu. Pasti kalau nanti ada berantemnya itu tuh bakal jadi bumerang buat gua gitu. Jadi ya jadi akhirnya ya gua pasti lebih nyamannya sama sepupu ngobrolnya, dan karena emang dari bayi dari lahir udah masih bu guru aja sama guru dan yang lain-lain lah semuanya. Karena kita punya geng dulu di kampung kan ya, dan sempat pisah gitu. Nah ini kembali lagi ya. Ibaratnya ada pepatah mengatakan lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas gitu ya Bang. Artinya ketika lu ada masalah justru balik lagi ke keluarga ya. Karena udah banyak juga sih kejadian. Tapi nggak gini nggak sih, dulu kan ya lu sempat ya istilahnya gabung ya
sama keluarga jarang, atau mungkin juga ngerasa lu ditinggalin gak sih Bel gitu dulu? Lu keras ngomongnya. Si Teteh gitu istilahnya giliran lagi susah balik lagi gitu kan? Oh enggak sih, nggak pernah ada kepikiran kayak gitu. Karena dari dulu emang susah. Sekarang baru seneng. Iya, dari zaman geng apa waktu SMP tuh sama Lis sama yang lain-lain tuh. Gua dulu mah zaman Bandung lah ya gitu. Oh, lu Badung, cewek Badung dong? Bandung. Wah, Papa tahu kalau Mama Abang itu cewek Badung. Saya juga Badung. Kita satu frekuensi ya. Iya. Tapi kan itu yang dulu ya. Oke, terus maksudnya dari dulu zaman SMP nggak pernah ini kan? Coba lu Bel. Terus sekarang lagi seneng kan sama gua. Lo kalau senengnya nggak sama gue nggak ingat dorong mobil naik motor Mio. Iya, naik motor Mia mogok kah? Enggak sih, nggak Cuman mau kehujanan aja. Kehujanan, kepanasan, Pia mah. Malu ya Bel ya. Ya, toko pertama. Iyalah. Gitu-gitu. Ini konten bakal lanjut loh. Nanti kita ngobrol lagi sama si Okta ya. Iya, Okta. Tapi nggak pernah ngerasa kayak ih Teteh tuh pas udah seneng tuh udah sama kita. Nggak pernah kepikiran. Oh, Karena gitu. mereka juga punya kehidupan masing-masing kan. Pada akhirnya gue ke Jakarta, terus gue juga balik lagi ke sini, terus punya usaha segala macam. Ngapain lu ke Jakarta Bel? Daftar TKW gak jadi ya lo ya? Kayak gitu. Akhirnya juga kan. Dia mah mulutnya kayak begitu, bercandaannya guys. Iya makanya. Si Tika sempat marah sama gua kan dulu waktu ke Malaysia. Sebut berulang kali ya sebut TKI sama gua. Padahal dia kan kuliah waktu itu ya. Sampai tinggal di sana ya. Iya, tapi sekarang jadi orang Malaysia istilahnya ya, nikah sama orang Malaysia. Sebenarnya gini loh guys, kalau misalnya kita ya ada yang ngebully itu harus bersyukur. Karena bulian orang itu bakal bikin kita sukses lah. Berarti lu sering dong ngerasa dibully sama Iya dulu sering banget. sama siapa? Sama teman-teman lu? Teman gua dulu bercanda sih. Iya. Dulu gua kan pakai HP yang 200.000. Terus teman-teman gua pada bilang iya yang 200.000. Terus gua dulu di dunia percintaan gua nggak bener-bener nggak sehoki teman-teman gua. Iya. Lu Gua pelakor ya. aja. Kalau pelakor itu merebut ya. Kalau saya Hello Kitty aja. Oh, Hello Kitty. Iya benar. Amit. Iya tahu gua beberapa kali dan Coy. gua yang selalu kena imbasnya ya. Amit ya. Kalau sekarang kalau nggak Iya. denger yang kayak gitu-gitu, istighfar aja sih gua. Iya. Terus Bel, gimana Bel? Ya jadi kayak si Teteh ya ngerasakan waktu dulu mungkin waktu bukan ngerintis lah, waktu SMA dia jarang banget kan ngobrol-ngobrol, dia lebih sibuk dengan temennya. Iya, padahal satu sekolah juga sih. Kan Lu suka ditanya nggak waktu di SMA sama dia? kakak kelas. Ya pernah ditanya, emang kamu saudara sama Alfi? Katanya, oh beda banget gitu. Enggak beda, dia anak lu IPS juga ya. juga. Tapi Beda dalam arti apa nih? Dalam arti fisiknya atau pergaulannya? Lu lebih body shaming. kan nanya. dua kali ya mulutnya. Emang saya dibully Eh. dari kecil. Nanya dari fisiknya apa dari apanya kan gua nggak tahu gitu. Secara fisik jelas ya. Enggak, tapi kalau Bilang kayak sendiri ya. Kalau saya blasteran Brasil. Oh iya. Oke. Bella ini guys lahir di Bali lo. Iya Bella. Lu lahir di Bali bukan sih? Lahirnya di Pandeglang. Oh lahir di Pandeglang, tapi besar di Bali ya sempet ya. Kalau Elu sendiri dia mana nah? Waduh. Lahir di Jayapura Lahir justru. numpang di Jayapura. Numpang lahir doang. Numpang lahir doang. Pace dong. Oke ya lanjut. Jadi gimana Bel? Nggak ngerasa gitu dong? Enggak sih, enggak ngerasa gitu karena kan walaupun kakak kelas ya balik lagi kita punya kehidupan masing-masing gitu. lu pernah nggak sih disapa bukan di sekolah? Disapa biasa aja kayaknya. Biasa aja. Ngomongnya enggak gimana gitu. Kalau Teteh ada kasus juga paling gitu Teteh. Tapi heboh nggak sih dulu maksudnya udah terkenal si Teh Alfi itu? Udah lah, geng siapa yang nggak tahu Teh Alfi? Alfi ada dua loh waktu di SMA. Iya. Tapi kan udah tahu kan gitu tuh. Cuma ya udah balik lagi udah kehidupan masing-masing. Udah gitu ditanya sepupunya Alfi, yang udah lulus siapa sepupunya? Sepupunya Aldi. Udah gitu, emang kamu sepupuan sama Alfi? Berarti Alfi kan kakaknya Ali. Oh iya. Yang dulu ini ya kabur katanya. Saya yang itu
itu yang nangkep tasnya. Iya. Jadi balik lagi ke masalah persepupuan nih ya. Ya. Bagi kalian sendiri, akhirnya kan sepupu ya yang kata lu tadi ya, Madam ya. Kalau sepupu itu mungkin lebih bisa ngejaga rahasia ya. Ya, tapi bukan berarti teman-teman gue kayak nggak ada arti. Justru ya gue juga sangat-sangat berterima kasih juga sama teman-teman gue yang udah menerima gue apa adanya. Tapi ya balik lagi karena ya mungkin yang sifat-sifatnya yang sangat-sangat pribadi ya tidak dibuka gitu. Tapi ya maksudnya gue juga bukan nggak punya teman banget gitu. Pada akhirnya akhir-akhir ini tuh gue kayak lebih nyaman di rumah karena kebetulan sepupu-sepupu gue itu bener-bener sering banget ke rumah. Emang masalahnya apa sekarang? Lu pengen lebih nyaman, berarti di luar lu nggak nyaman dong? Enggak, justru dulu gue ya masih nyaman aja main di luar gitu karena sekarang mungkin masanya kali ya. Oh, iya. Lebih ke masanya udah kayak udahlah. Tapi nggak ada masalah kan sama teman-teman lu? Nggak ada, gue nggak ada. Justru teman-teman gue kayak lagi ada yang hamil, ada yang emang sibuk kerja. Pokoknya ini nggak ada sama sekali masalah. Cuman karena gue udah capek di toko gitu, akhirnya gue jarang main. Tapi karena gue orangnya bener-bener ngedadak banget apa-apanya. Bel, catat garis bawahi. Bulat. Tahu bulan. Roro Jonggrang. Tahu bulat ya, kalau misalnya badan gue lagi enakan, gue ya pengen main yang bener-bener ready itu cuman sepupu gitu. Jadi ya lebih intens ketemu sama sepupu. Itu ya balik lagi ke prioritas aja sih. Mungkin ya. Iya. Juga mungkin Pepo Memo ya, yang kalau misalkan jalan sampai sepupu lebih tenang kali ya. Ngerasa udahlah nggak akan macem-macem doh gitu kan. Kalau jalan sama si Bella mau ngapain sih gitu. Apalagi dikawal sama si Aang gitu kan. Begitu sulit bahkan Rehan. Guys, sebenarnya yang kalian cari itu Rehannya ada di Serang. Iya. Ada di toko. Ada di toko. Dia kenapa nggak diajak sih? Biasanya diajak aja. Ini bukan kerja sih ya. Tapi ada yang bilang Rehan nih. Diajak lagi mah. Iya, ada yang bilang kan, ada juga enak banget jadi si Rehan gitu kan. Diajak-ajak terus lah dia. Daripada Sisko mungkin lebih ke Rehan yang lebih enak katanya kan gitu. Coba dijawab dari manajer sendiri nih. Bella sepupu sekaligus manajer ya. Iya. Manajer toko dan manajer pribadi. Iya, jadi ini belum dijelasin juga kalau sebagian dari karyawan Kitisop itu juga kebetulan sepupu, jadi kelihatannya emang benar-benar lebih intens sama sepupu dibanding sama teman-teman karena memang sehari-harinya lingkungannya juga sama sepupu dan itu aja gitu. Iya, terus kenapa lu ada pertanyaan juga kan dari luar? Kenapa harus sepupu aja? Kan kadang ya, mohon maaf kan, kalau sama orang luar bisa lebih profesional ya. Lu bisa keras atau juga bisa lembut. Kalau dengan sepupu kan otomatis ada nggak enaknya. Gimana tuh? Karena gue lihat ya di sepupu gue juga ada potensi. Kenapa gue mesti nyari orang lain kalau di sepupu gue ada potensi gitu. Kecuali sepupu gue aja pun juga nggak berguna. Terus gue ada yang nggak berguna, ada nggak? Nggak ada ya, sementara itu ada. Baiknya manusia adalah yang berguna. Terus daripada gue cari orang lain, terus juga orang lain juga belum tentu nyimpen rahasia toko. Oke. Kalau pada akhirnya jadi ngerti kalau Teteh tuh orangnya tuh makin kesini subjektif gitu loh, Ti. Kalau milih orang itu yang benar-benar dia bisa percaya aja gitu tuh. Jadi buat keluar itu ada porsinya, bukan berarti di luar temen yang gak dikasih tahu rahasianya mungkin ada porsinya. Ya bener-bener. Gue juga bukan dalam artian teman-teman gue nggak suka gue ceritain hal-hal yang lain gitu. Ada ya. Ada porsinya aja. Deket gue juga ya, kadang gue cerita tapi ya porsinya aja bener-bener. Iya. Jadi gitu. Balik lagi ke masalah tadi sepupu ya. Si Rehan. Terutama si Rehan tuh belum kejawab tuh. Si Rehan tuh sebenarnya tugasnya apa gitu, sampai ada yang bilang ya kemana-mana dibawa. Ya konten kreator Teteh. Awalnya gini, Rehan itu Tadi Awalnya admin. terus Cowok pertama yang bergabung di Kitisop ya. ya Awalnya tukang packing malah ya dia ya.
Iya. Packingan gantian aku ya awal-awal Oh, berarti ngajarin packingan tuh. Berarti papa abang juga tukang packing? Oh, tukang packing pertama kali tukang bikin admin, bales-balesin, rekrut orang. Adminnya udah bisa packing, cari orang lagi, ajarin packing, tinggalin lagi, cari lagi, gitu-gitu aja. Oh, oke. Sekarang Mang packing tetap Ayodit ya. Sekarang yang bagian packing ini si Ayodit. Nah, terus Nah, Rehan ini berkembang ya setelah dari konten kreator apa Tadinya bagian bingung siapa ya yang cocok gitu. setelah admin ternyata bagus di bagian itu apa namanya foto ya, video. fotografer sih, lebih ke fotografer. Kalau konten kadang-kadang ya kita mikir ya apa namanya spontan aja gitu. Awalnya memang fotografer lah ya. Tangannya tetek ya kayak gimbal HP gitu ya. Gini. Jadi awalnya kan megang. Nah udah gitu coba deh gitu kan siapa nih, dan ternyata gua lihat si Rehan itu IG-nya lumayan rapi. Oke. Punya selera gitu loh. Kan sebenarnya fotografer juga harus punya selera. Harus punya selera. Estetik ya istirahat ya. Ya, dia bisa tahu mana nih yang Angle-angle. yang bagus, mana nih yang kan kadang-kadang kita juga pilih background. Misalnya kita pergi nih ke Singapura misalnya, kita kan harus tahu dulu background mana Iya. yang bagus. Yang diajak si Rehan akhirnya kan. Itu selera ya, benar-benar selera. Kalau misalnya ternyata perginya ke Singapura, sama-sama pergi ke Singapura, tapi kalau seleranya kurang, cara pengambilan fotonya kurang, hasilnya juga bakal beda gitu. Karena si Rehan ada potensi di untuk bagian foto itu seleranya oke. Ya akhirnya Rehan dibawa tuh kayak kemana-mana, jadi ya nggak begitu sulit. Iya, sehingga begitu sulit gantikan Rehan ya. Karena yang lain sementara ini ya. Sementara ini belum ada yang seperti Rehan gitu. Jadi ya sementara ini yang beruntung si Rehan ya, bisa dikatakan seperti itu kan. Oke, selanjutnya siapa lagi yang kita bahas ya? Ya masalah balik lagi ya, masalah sepupu ya apa namanya, mungkin enggak ini juga loh apa banyak juga loh yang kayak nggak akur sama sepupu. Iya. Nah, kenapa sih kita bisa akur? Mungkin kayak gitu. Iya. Mungkin dari orang tua kitanya juga ngedeketin. Iya. Kayak dari kecil tuh kita sering kumpul. Oke. Bawa. Mungkin Soalnya historis kita- dari keluarga kitanya ya, Bel ya. Kan beda ya. Kalau lu lebih dekat berarti dari ke keluarga Ya. bapak ya berarti ya. Hmm. Kan kalau gua kan ke keluarga ibu. Nah, Iya. kenapa sih lebih ke keluarga ibu? Kalau keluarga bapak, gua aja ketemu sama sepupu gua yang dari papa aja jarang banget, Pi. Setahun sekali aja. Ya. Enggak, terus tahu-tahu ketemu gede, terus tahu-tahu cuma di sosmed gitu Iya, kan mayoritas keluarga kita semua tinggal di Pandeglang ya. Nah, itu mungkin karena kedekatan dari kecil ya kali. Terus orang tuanya juga sering, kalau bahasa Pandeglang ririungan. Iya. Jadi dari sejak dini kita sering ketemu ya. Bener. Walaupun memang ada beberapa keluarga kita yang tipikal keluarganya pendiam gitu, kayak keluarga Bimi kan diam banget ya. Tapi ada juga yang seru. Waktu kecil kita sering loh main juga, maksudnya foto mah ada gitu bareng. Ada semua. Ya, semua kan. Sampai waktu itu Bel kita pernah ke ujung kulon itu Iya, tuh. ujung kulon. Lo ikut nggak? Iya, ikut. Iya. Itu yang Gue yang dikejar anjing gitu. Gue dikejar anjing. itu sama ceritanya 2 minggu nggak habis-habis ya kita di ujung kulon, karena waktu itu medannya seru banget lah gitu ya. Nah, seperti itu ya gitu. Jadi tapi kan ada aja ya, jangan dipikir kita sama sepupu nggak ada masalah, tapi ada aja namanya juga isi kepala orang berbeda-beda ya Bel ya. Ada masalah selera ataupun juga ya. sama saudara kandung sendiri aja. Oke, jangan dipikir gua nggak pernah berantem sama si Pinces sama si Madam. Pernah. Kamu kan saksinya, gara-gara duit. Duit. Aing gerak bayi, aing mau minta deh gitu. Tapi kan ternyata sekarang si Pinces lebih minta gede ke gua. Alhamdulillah. Iya. Tapi kan dulu yang suka ngepet duit gua di lemari siapa? Lo. Waktu lu masih sekolah. Ayo. Ya, jadi intinya gua juga sama ya, sepupu. Apalagi lu Bel, apa kabar? Iya lah,
Sampai dibikin Senseiya 4 juga pernah kan? Apa Super Seiya gitu. Jocong gitu rambutnya. Sama adik lo pernah kan? Gitu. Baret. Itulah ya wajar lah ya, Ya, mungkin. iya, iya. Tapi ya kalau di sepupu sendiri sih alhamdulillahnya kalau apa namanya kita ya nggak pernah ya kalau ya paling kalau misalnya ada sedikit kesal-kesal mah ada. Iya, iya. Tapi ya kita balik lagi kayak kita tuh pasti apa lagi sih kalau bukan keluarga, terus kayak masa sih cuma gara-gara gara-gara hal sedikit aja kita ngelupain kebaikan yang lainnya. Gitu. Iya sih, gitu. Sebenarnya mah kadang miss aja ya. Mungkin ada di penonton juga yang ngerasa pernah ada clash sama sepupu atau saudara. Sebenarnya miss aja komunikasi. Intinya kita nggak mungkin lah saling nyakitin ya. Iya benar-benar. Gua kira sama sesaudara nggak ada lah yang secara niatan langsung emang niat untuk nyakitin perasaannya gitu tuh. Kata-kata Pepo. Hah? sering diulang-ulang. Iya. Pepo juga dikasih tahu gua. Iya. Terus udah gitu emang Bel yang enaknya, mohon maaf ya Bella ya, gitu emang gua tuh enaknya sama si Madam tuh sama Pepo ada temen sharing loh ya Bel. Iya. Pepo itu bukan sekedar cuma bisa nasihatin, tapi dia ngedenger juga gitu tuh. Jadi kalau Pepo tuh ibaratnya kalau Memo emang pendengar ya gitu ya. Apa abang? Dia dengerin dulu dari bawah gitu, nanti ujungnya baru dia ngasih solusi atau jalan sih kayak gitu. Pasti sebenarnya kalau Pepo jadi apa kayak ya udah lah. Iya, dia tuh lebih mungkin orang kedua yang ikhlas lah Pepo ya. Orang pertama Bu Guru lah gitu. Balik lagi. Orang paling ikhlas ya, karena dia jarang sekali ngomong kepancing ya kalau Iya. pergi bahan gitu. Oke, balik lagi ke masalah sepupu tadi ya. Jadi intinya mungkin ya Bel ya, kita secara tidak sengaja tapi kadang salah tafsir gitu itu Ya, ada aja. Ada pasti. Pastilah. Itu kan ya balik lagi tadi yang kita nggak bisa mengontrol Iya, yang pikiran benar. orang terhadap kita gitu kan. Tapi kita bisa mengontrol diri kita justru yang untuk merespon omongan yang mungkin kita nggak mau nerima gitu tuh. Ngerti nggak? Iya paham. Terus udah gitu yang jelas kalau misalkan kalian musuhan sama saudara rugi sih kata menurut gua. Iya benar-benar kalau Iya. misalnya ya kita benar-benar ya kan kadang-kadang ada yang orang deket banget punya maksudnya kayak benar-benar deket sama orang lain dibanding sama saudara, itu juga banyak loh kejadian yang kayak gitu. Bahkan dia sama sepupunya aja kayak baru tahu ternyata udah sebesar itu gitu. Tapi ya balik lagi sih, maksudnya ya orang tuh nggak bakal se-care saudara, nggak Iya. bakal sesayang saudara gitu. Pasti ada butuhnya kita juga karena lebih nyaman mungkin tadi tuh ya gitu, lebih enak ngobrol sama sepupu atau saudara gitu. Karena kan saudara juga ada yang sekarang lagi enak atau juga ada nanti ke depan ada yang juga harus dibantu kan gitu. Kalau kita musuhan masalah kayak sepupu gue mah lagi ada-adanya nih, tapi itu tuh kadang suka jadi prasangka sendiri tau Pi. gimana Mas? Kayak misalnya nih gue kerja sama Teteh ya, mungkin orang ngelihatnya kayak iya enak banget ya kerja sama Teh Alfi gini-gini, tapi kan secara profesional ya udah harus kerja. Terus guanya juga jangan ngerasa gue rendah diri gitu tuh. Nah yang miss tuh karena kitanya ngerasa rendah diri, jadi kayak ngerasa kalau sepupu kita tuh jauh gitu tuh. Padahal ya kalau ngobrol ya tetap aja kok Teteh juga biasa, dari kecil juga kita sering ngobrol gini-gini gitu-gitu. Ya itu juga benar. Karena itu kayak ubah pandangan aja sih. Orang tuh emang bener berubah sih Pi gitu. Tapi berubah itu ya karena seiringnya waktu. Mungkin kalau misalnya kenalnya waktu zaman SMA Teteh mah tuh pemikiran masih gitu. Mungkin sekarang udah berkembang lagi. Tapi kita nggak ngerasa rendah diri gitu tuh. Iya benar. Iya. Maksudnya gini loh ya, kan kalau aku kan kalau gue sendiri pengennya gini Bel. Ya walaupun di toko ya udah aja di toko, tapi kalau misalnya udah di kehidupan pribadi gitu ya, maksudnya kayak udah di kehidupan biasa di luar toko, ya maksudnya kalau mau datang ke rumah ya datanglah ke rumah, nggak mesti disuruh-suruh. Iya. Terus juga kayak misalnya mau apa namanya mau makan, mau apa, mau ngajak main, mau apa ya
anggaplah gue itu ya teman aja gitu tuh, nggak usah yang ada merasa kalau gue tuh kayak bosnya apa sih, kayak status sosialnya lebih tinggi gitu kan. Gue kan orangnya ya begini, di mana-mana gue ajakin kemana Mungkin ya kalau Itu kayak zaman Pepo dulu ya. Pepo itu sampai sekarang. Dan nggak mesti harus yang kayak diundang atau misalnya nggak mesti harus kita yang ini ya. Ayo dong sini, jangan mesti gitu ya, gitu. Gua ya kayak si Bella, si Caca kayak begitu-gitu ya. Datang nyelonong aja. Iya. Si Rehan. Apalagi si Rehan. Yang lain juga sama mungkin ya. Cuman memang kan gini loh ya. Mungkin yang lain ada sempat renggang dalam arti jarang komunikasi ya. Kalau si Rehan kan dari merecet sampai gede di rumah kita aja, sampai inget dulu zaman dia masih segede si ya kali atau enggak lah, agak gedean lah, umur 4 tahunan kan. Sampai almarhum Budulo kayak yang di depan tuh datang tonggeret katanya. Wah katanya ya. Ya mungkin dia nggak asa-asa gitu ya. Tapi yang lain juga kata gue sih mau juga sih ya ngobrol-ngobrol seperti itu. Oke, di session pertama ini kita ngobrol gitu ya. Nanti kita lanjut session kedua lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, ini konten kita yang baru, namanya konten persepupuan. Nanti gua juga ngajak ngobrol sepupu-sepupu gua yang maco-maco. Nah, kebanyakan pendiam kalau itu. Gua yang paling cerewet. Makanya si Papi pengen banget tuh masuk ke grup Lenje. Iya, karena kita apa aja dibahas. Iya, ada 2 nih grup WA grup ya. Yang pertama sepupu Lenje, itu khusus cewek semua. Yang kedua grup sepupu maco. Isinya? Bukan isinya. Isi ya? Chatnya itu ada mungkin 5 bulan sekali baru ada pembahasan gitu. Itu pun cuma ayo bola, yuk gitu. Udah selesai kan? Udah selesai gitu. Gue juga bukan orang yang pengen ngobrol banget gitu, Bel. Kalau gue dihadapin sama orang yang pendiam, gue juga jadi pendiam. Iya, sama kayak gue berarti. Iya, kalau makanya gue ngajak si Bella. Kalau si Pinjas tidur, gue ngobrol apa sama Elo sama Papa Abang, ayo. Kalau tipe Papa Abang ya emang tipe pengennya tuh kita yang ngomong gitu. Iya, pendengar setia. Tapi Papa Abang kadang-kadang juga suka bingung mau nanggepinnya apa. Sebenarnya bukan yang nggak mau juga ya Pak ya. Kadang bingung. Tipenya kan orang masing-masing ya beda-beda gitu. Kalau Papa Abang kayak bukan nggak peduli atau nggak mau itu juga sih. Sebenarnya kadang dia cuman kayak bingung mau merespon apa gitu loh guys. Jadi kalau misalnya saya lagi kesal dengan orang dan niat pengen ngegibah itu tidak bisa dengan Papa Abang. Tidak ada lawan bicara ya. Ya, tapi alhamdulillah sih bersyukur. Jadi terbentuk aku yang ya udah aja gitu. Yang legowo ya. Ya udah kalau ada orang dikomporin. Iya, jadi nggak panjang. Paling aku kalau ngomong cerita terus sampai sembuh itu sakitnya diomongin sama orang misalnya gitu terus. Paling ceritanya kadang ke Bella, kadang ceritanya ke Pepo juga suka gitu. Cerita juga ke Pepo, tapi Pepo selalu bilang ya udah sama sih sebenarnya. Tapi kalau Pepo lebih kayak ke ada diskusi, ada kayak kata-kata bijak gitu. Kalau Papa apa? Alhamdulillah ya Pak. Kalau cerita suka ditinggalin gitu. Oh gitu? Kenapa itu Pak? Kebelet biasanya. Nggak mau ikut larut dalam masalah itu atau gimana sih sebetulnya? Sebetulnya gimana Pak? Gimana mau ditanggepin, kadang dia cerita kita nggak tahu, masa harus cari tahu dulu ini siapa sih sebenarnya gitu tuh. Udahlah seadanya aja ngomongnya. Oh tuh kan, iya kayak gitu nggak apa-apa. Kayak Papa Regi nggak sih ini gaya? Enggak, maksudnya gaya-gaya ngomongnya gitu, komunikasinya. Regi Ayu Dewi. Iya maksudnya itu. Enggak sih, Papa Abang. Enggak ketus itu ya. Enggak ketus, enggak, cuman gitu aja. Iya. Atau nggak mau dimanjain, nggak mau. Atau enggak maksudnya nggak mau terlalu dalam ikut konflik intern keluarga si Madam nggak sih gitu, kalau ada masalah gitu misalkan kalau gitu. Ada masalah Pak. Iya. Di dalam keluarga Iya. atau apa? Kenapa? Ya enggak. Kan kadang-kadang ada Suka curhat ya, yang namanya kelas kan ada aja kan gitu tuh. Sengaja ngehindar karena nggak mau ikut campur atau gimana? Iya, sengaja mau ikut campur aja. Serba kagok gitu ya. Iya. Oke deh. Mau aja. Tuhan kayak gitu dia mau. Iya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita gabung lagi. Kalau mau ngelihat Madam cerita nanti silakan ya. Nanti kita bikin konten lagi. Kalau nanti kita Q&A-nya yang mau nanya-nanya di kolom
Iya. jawab di next video. Iya, di nanti kita ada kisi-kisinya ke depannya nanti di IG-nya Madam ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share dan juga subscribe channelnya Aldi Awaludin yang bangkit kembali disponsori oleh Kopi Kenangan Black rasa gula aren. Terima kasih juga buat Bella. Yo.